Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الكرام أحبتي في الله, musyahidin musyahidat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan itulah kita bisa hadir di subuh hari yang berkah ini, di tempat yang begitu mulia di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama dengan tujuan melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, berkumpul di dalam majalisul ilm. Dan ini merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan ibadah salat yang baru saja kita lakukan, talabul ilm yang sedang kita lakukan, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas, dosa besar yang ke-45, yaitu orang-orang yang melakukan kerusakan dengan melakukan adu domba di tengah-tengah manusia. Ini merupakan kabiratun min kabairiz dzunub, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang terdapat ancaman di dalamnya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita, ma'asyiral ikhwah, setiap ucapan yang ingin keluar dari lisan kita, hendaknya kita memperhatikan, akankah di situ mengandung
sesuatu yang akan teradu domba olehnya orang lain, sesuatu yang akan terusak olehnya orang lain, maka setiap muslim hendaknya memikirkan ucapan-ucapan apa yang akan keluar dari lisannya. Di subuh hari ini kita akan masuk ke dalam Al-Kabiratus Sadisah wal Arba'un dan Al-Kabiratu As-Sabi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-46 dan 47. Yang ke-46 An-Niyahatu, yaitu meratapi si mayit, meratapi jenazah. Yang ke-47 At-Ta'nu fil Ansabi, mencela terhadap nasab atau mencela nasab. Kedua-dua perbuatan ini merupakan kabiratan min kaba'iriz dzunub, di antara dua dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya dan dijadikan oleh Imam Az-Zahabi bagian daripada isi kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Dosa besar yang ke-60, yang ke-46 ma'asyiral ikhwah, yaitu an-niyahatu, yaitu meratapi si mayit, jenazah. Kenapa ini disebut dengan kabiratun min kaba'iriz dzunub? Karena di situ terdapat makna i'tirad terhadap ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ikhlas atau tidak ridha atau tidak sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah an-niyahah. Di antaranya adalah perbuatan an-niyahah. Dan an-niyahah ini di antara amal min a'malil jahiliyah, perbuatan yang dahulunya biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Meratap yang kita maksud bukan sekedar menangis, mengeluarkan air mata. Kalau sekedar menangis, mengeluarkan air mata, ini merupakan tanda kelembutan hati, tanda kasih sayang. Dan ini diizinkan di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim, yang sebelumnya ketika Nabi SAW diberikan karunia seorang anak oleh Allah Azza wa Jal di malam hari, begitu di subuh harinya Nabi berjumpa dengan sahabatnya, Nabi mengatakan, "Ulida liyal lailah ibnun fasammaitu ala ismi abi Ibrahim." Tadi malam saya diberikan karunia dengan terlahirnya seorang putra, kata Nabi SAW, maka saya berikan nama dengan Ibrahim. Betapa gembiranya Nabi SAW dengan kehadiran anaknya, dengan kelahiran anaknya. Padahal sunnah memberikan nama di hari ketujuh. Ketika terlahir Ibrahim, di hari pertama diberikan nama langsung oleh Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan sunnah di dalam memberikan nama di hari ketujuh, perintah dari Nabi SAW, dan dibolehkan orang tua memberikan nama sebelum hari ketujuh. Karena itu di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ibrahim diberi nama di hari pertama. Wulida liyal lailah ibnun fasammaitu ala ismi abi Ibrahim. Langsung diberikan nama oleh Nabi SAW. Gembira Nabi SAW dengan hadirnya putranya Ibrahim. Senang Nabi SAW dengan karunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menakdirkan Ibrahim tumbuh dewasa. Diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan terlihat kesedihan dari wajah Nabi SAW
sampai Nabi meneteskan air mata. Keluar air dari mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi atau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awalam tanhana anil buka?" Bukankah engkau melarang kami untuk menangis ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhihi ad-dumu' la rahmah," atau kama qala Rasulullah. Air mata yang mengalir ini merupakan air mata kasih sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud melarang menangis itu adalah an-niyahah. Menangis tidak hanya sekedar mengeluarkan air mata, menangis tidak hanya sekedar tanda kesedihan, tetapi menangis yang disertai dengan ratapan. Itulah yang disebut dengan an-niyahatu 'alal mayyit. Ini merupakan bagian daripada kabiratun min kabairidz dzunub. Dosa besar di antara sekian banyak dosa-dosa besar yang terdapat di dalam agama kita. Makanya ma'asyarul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebagian dari kalangan ahli ilmu di antaranya Syalbani rahimahullah, minas sunnati al-buka. Bagian dari sunnah adalah menangis. Karena dia merupakan tanda kasih sayang, tanda kelembutan hati, tanda cinta, tanda kasih orang tua kepada anaknya, bukan dengan tujuan i'tirad terhadap ketetapan al-qada wal qadar, bukan menentang, benci terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi dia cinta kepada anaknya, dia sayang kepada anaknya, dia kasih kepada anaknya, kemudian meneteslah air mata dan menangislah dia. Ini merupakan tanda kebaikan, kelembutan hati orang tua, kasih, cinta orang tua kepada anaknya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim. Adapun menangis sambil meratapi, menjerit, meraung, atau yang semisal dengannya, ini bagian daripada kabiratun min kabairidz dzunub. Di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Isnatani huma bin nasi kufrun. Isnatani huma bin nasi kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua perbuatan yang terdapat pada manusia. Maksudnya pada sebagian manusia, dilakukan oleh sebagian manusia, yang dimana dia merupakan bagian daripada kekufuran. Dan kufrun yang dimaksud di sini adalah kufrun asghar alladzi la yukhriju sahibahu anil millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Disebutkan kalimat-kalimat kufur di sini atau disertaikan kalimat-kalimat kufur di sini menunjukkan perbuatan itu merupakan kabiratun min kabairidz dzunub. Jadi kalimat kufur yang disertaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini, isnatani huma bin nasi kufrun, bukan yang dimaksud kafir yang biasa kita ketahui, yaitu murtadnya seorang dari Islam, tidak. Wal maqsudu bihi kufrun asghar, dan bentuk daripada tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla.
maka disebut dengan kufurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi tidak selama-lamanya kalimat-kalimat kufur diartikan keluarnya seorang dari agama Islam. Karena kufur nau'ani, ada dua, ada kufrun akbar, kufur yang besar, ini mengeluarkan seorang dari Islam, yartaddu an dinil Islam, dia murtad dari dinil Islam. Kemudian ada kufrun asghar, pelakunya tidak sampai kepada keluarnya dia dari Islam, akan tetapi terjerumus ke dalam kabiratun min kabairi idzunub. Dia terjerumus ke dalam pintu-pintu dosa besar. Ini yang dimaksud oleh Nabi, ifnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dia merupakan bagian daripada kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi. Yang pertama adalah mencela nasab. Nanti poin yang ke-46. Kemudian yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi si mayyit. Kenapa dikatakan meratapi si mayit bagian daripada kekufuran? Tanda dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Allah memberikan seseorang musibah, ketika Allah Jalla wa Ala memberikan seorang musibah, artinya Allah mengambil satu nikmat darinya. Dan berapa banyak yang masih ditinggalkan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam dirinya. Seharusnya dia tetap bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada apa? Allah Azza wa Jalla. Diambil satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan masih Allah tinggalkan berbagai macam nikmat bahkan di dalam dirinya. Seharusnya seorang muslim dia bisa bersabar dan tetap bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang masih ditahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ambil satu kenikmatan dari dirinya, Allah ambil satu kebaikan dari dirinya, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia musibah, dan masih ditinggalkan berbagai macam nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi seseorang sampai meraung, menangis sejadi-jadinya, bahkan i'tirad, menentang al-qada' wal qadar, tidak ridha terhadap ketetapan Allah Jalla wa Ala, tidak bisa bersabar sehingga dia tidak bisa menahan ucapan lisannya, dia tidak bisa menahan perbuatan dirinya. Maka ini bentuk daripada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bersyukurnya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua kata Nabi, yang bagian daripada kekufuran dan dia merupakan kabirah, wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi jenazah atau si mayyit. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Yang kedua, wa fil hadits sahih li Muslimin an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiranin yaumal qiyamah. Di dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang datang dari jalan Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-naihatu idza lam tatub, pelaku meratap, an-naihah, orang-orang yang suka meratap, idza lam tatub, apabila dia tidak bertaubat sebelum wafatnya, sebelum dirinya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, dia tidak sempat bertaubat dari perbuatannya. Dia tidak sempat bertaubat dari perbuatannya. Ulbisat dir'an min jarabin, maka akan dipakaikan kepadanya pakaian dari kuman pada hari kiamat. Wasirbalan min qatiranin, dan akan dipakaikan juga kepadanya pada hari kiamat celana dari leburan aspal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini ancaman bagi pelaku perbuatan an-niyahah. Pertama diancam oleh Nabi SAW akan dipakaikan kain dari kuman, penyakit kulit, kemudian celana dari leburan aspal, itu sesuatu yang mendidih, sesuatu yang begitu panas pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Ini ancaman yang disebutkan oleh Nabi, dalla ala anna hadzal fi'la minal kabair, menunjukkan perbuatan ini merupakan bagian daripada dosa besar. Karena kewajiban seorang muslim itu, ma'asyiral ikhwah, ini muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, minimal sabar. Itu minimal. Karena orang yang terpuji di dalam menghadapi musibah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah as-sabar. Yang kedua adalah, yang pertama adalah as-sabar, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah as-syukur. Dan itu orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia tidak hanya bersabar, dia tidak hanya ikhlas, ridha, tetapi ada derajat yang sangat tinggi, as-syukur. Dan itu sangat sedikit seorang muslim yang sampai kepadanya. Tapi minimal seseorang itu as-sabar. As-sabar itu adalah dalam bahasa habsun nafsi, menahan diri, sehingga ucapannya tidak keluar dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatannya tidak keluar dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menahan dirinya, menahan lisannya sehingga tidak berucap terhadap sesuatu yang dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menahan perbuatannya sehingga dia tidak berucap, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan sabar. Kemudian sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar sabar, ridha, berlapang dada terhadap ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia terima al-qada wal qadar, ikhlas. Kemudian yang lebih tinggi dari itu asyukur. Dan sedikit orang yang sampai kepada tingkatan ini. Orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun dia merasakan kesedihan, walaupun dia merasakan sesuatu yang berat di dalam hatinya, tapi lisannya bisa mengatakan alhamdulillah. Di dalam hatinya terbesit sebuah keyakinan, satu nikmat diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia masih bisa bersyukur terhadap banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ketika Allah mengambil satu, Allah masih menyisakan baginya nikmat yang begitu banyak, dan dia tetap bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang sampai kepada tingkatan itu tidak banyak. Jangankan syukur, ridha tidak banyak. Jangankan ridha, sabar pun tidak banyak. Padahal sabar itu adalah minimal sikap seseorang ketika diberikan musibah, ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minimal dia menahan lisannya, menahan perbuatannya, sehingga lisannya tidak mengucapkan ucapan yang tidak Allah ridhai, dan perbuatannya tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari jalan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami. Yang dimaksud laisa minna adalah laisa min amalina, bukan bagian daripada perbuatan kami. Bukan bagian daripada perbuatan kami. Itulah yang dimaksud dengan kalimat laisa minna, bukan dari golongan kami. Maksudnya bukan dari amalan kami,
tetap dia menjadi umat Nabi dengan melakukan itu perbuatan, tetapi itu bukan perbuatan-perbuatan umat Nabi yang dicintai oleh Nabi SAW. Bukan perbuatan hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari amalan-amalan dari kami. Man darabal hudud, barang siapa yang memukul pipinya, itu tanda kekesalannya, dia lampiaskan kepada dirinya dengan memukul pipinya. Laisa minna man darabal hudud, bukan bagian dari kami, bukan bagian dari amalan-amalan yang biasa dilakukan. Man darabal hudud, barang siapa yang memukul-mukul pipinya ketika musibah, ketika ujian, diambil nikmat oleh Allah Azza wa Jal, diberikan musibah, kemudian dia memukul-mukul pipinya. Dia ingin iktirat sebenarnya, ingin menentang ketetapan Allah Azza wa Jal, tidak ridha, murka terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain daripada perbuatan yang kita sebutkan ini, sehingga dia memukul pipinya. Dan ini diantara amalan-amalan jahiliyah. Maka disebutkan oleh Nabi, laisa minna man darabal hudud, bukan bagian dari golongan kami, bukan bagian dari amalan kami bagi orang-orang yang memukul pipinya. Maksudnya ketika diberikan musibah, ketika diberikan ujian, diambil orang-orang yang dia cintai, atau musibah-musibah yang lain. Wasyaqqal juyub, dan mengoyak-ngoyakkan sakunya, mengoyak-ngoyakkan pakaiannya. Ini juga bagian daripada amal jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah. Di masa jahiliyah, cara mereka melampiaskan murkanya dengan menampar-nampar pipinya, kemudian mengoyak-ngoyakkan pakaiannya. Wada'a bida'wal jahiliyah, kemudian bukan dari golongan kami orang-orang yang berseru dengan seruan-seruan jahiliyah. Diucapkanlah ucapan-ucapan yang dimurka oleh Allah Azza wa Jal, tanda dia tidak ridha atau i'tirad kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka itu sebutkan tadi, minimalnya adalah as-sabar. Karena sabar itu menahan. As-sabru secara bahasa habsun nafsi, menahan diri. Dari apa kita tahan? Dari ucapan dan dari perbuatan. Jangan sampai lisan kita berucap dengan ucapan yang Allah benci, dan jangan sampai perbuatan kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika seseorang bisa menahan dirinya, lisannya tidak berucap sesuatu yang Allah benci, perbuatannya tidak berucap dengan sesuatu yang Allah benci, sehingga dia selamat dari kabirah yang ke-46 ini. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Dan ketiga-tiga perbuatan yang disebutkan Nabi ini, ketiga-tiganya merupakan amalun min a'malil jahiliyah, perbuatan di antara perbuatan orang-orang jahiliyah. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, datang dari jalan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Innal mayyita, sesungguhnya si mayyit akan disiksa di dalam kuburnya karena adanya orang-orang meratapi dirinya. Maka di sini ada dua bentuk yang diterangkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah yardha bima niha alaihi, si mayyit tadi ridha terhadap ratapan itu, bahkan dia yang menitipkan pesan kepada keluarganya yang masih hidup. Misalnya dia mengatakan, ketika suatu saat nanti aku meninggal, maka kalian harus meratapi kepergian saya. Atau dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti itu, tapi dia memberikan isyarat di mana dirinya suka andaikan ada orang meratap setelah dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Berarti ini masuk ke dalam bima yarda alaih, ridha terhadap ratapan itu. Kemudian ada si mayyit la yarda alaih, dia tidak ridha terhadap ucapan itu. Dan dia menitipkan pesan kepada keluarganya, andaikan suatu saat saya meninggal, saya tidak ridha kalian meratapi kepergian saya. Maka dua bentuk ini dibedakan hukumannya, dibedakan konsekuensinya. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Umar ibn al-Khattab, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, untuk golongan yang pertama, yaitu orang yang menginginkan ratapan itu untuk dirinya, yang tidak meninggalkan pesan sengaja agar orang meratapinya, menangisi kepergiannya dengan meraung, mengeluarkan suara, menjerit, bahkan sampai mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah, bahkan sampai menampar-nampar pipinya, bahkan sampai mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, bentuk i'tirad terhadap al-qada wal qadar. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, innal mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha alaih. Jenazah si mayit yang telah dikuburkan akan disiksa oleh Allah Azza wa Jal ketika ada keluarganya meratapi kepergiannya. Dengan catatan apa? Yardha alaih, dia ridha terhadap perbuatan itu. Bahkan dia perintahkan sebelum dia wafat, atau ada isyarat yang dia lakukan sebelum dia wafat agar keluarganya meratapi kepergiannya. Maka setiap seorang muslim, terutama orang tua, berwasiatlah kepada keluarganya yang akan dia tinggalkan. Mungkin kondisinya sudah dalam kondisi sakit dan dia merasakan dirinya tidak lama lagi akan diwafatkan oleh Allah Taala karena sakit yang dia rasakan, musibah yang ditimpahkan kepadanya. Maka titipkan pesan kepada keluarga, titipkan pesan kepada anak-anak, atau kepada saudara, kepada saudari, kepada siapapun minal aqriba, sampaikan kepada mereka, andaikan diriku diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, jangan ada satu orang pun di antara kalian meratapi kepergianku. Ini sesuatu yang baik yang bisa dilakukan oleh seseorang sehingga dia selamat dari apa yang disebutkan oleh Nabi, innal mayyita yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi. Dia akan disiksa di kuburannya ketika kepergiannya itu diratapi oleh keluarganya. Tapi untuk siapa ini? Untuk orang yang ridha, untuk orang yang menginginkan ratapan itu. Bagi orang-orang yang tidak ridha, bahkan sudah meninggalkan pesan, apabila saya meninggal, kalian tidak boleh meratapi saya. Ucapan orang tua kepada anaknya, walaupun keluarganya meratapi dirinya, maka dia tidak akan disiksa oleh Allahu Azza wa Jal. Jadi ada dua bentuk, yarda alai wa la yarda alai. Yang ridha terhadap ratapan itu, inilah yang akan disiksa. Yang tidak ridha terhadap ratapan itu, bahkan dia meninggalkan pesan, maka dia akan selamat dari siksaan itu. Kemudian terakhir, poin 46 ini, setelahnya kita lanjut nanti poin yang ke-47, karena hanya ada satu dalil. Wa bari'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas saliqati wal haliqati wasyaqqati ittafaqa 'ala al ahadits ats-tsalatsah. Ittafaqa 'ala al ahadits ats-tsalatsah. Kemudian ma'asyiral muslimin terakhir, wa bari'an nabi, dan Nabi SAW berlepas diri minas saliqah, dari orang-orang yang mencukur rambutnya, wal haliqah, dan orang-orang yang mencukur alisnya, wasyaqqah, dan orang-orang yang mengoyak-ngoyakkan pakaiannya. Amalan ini dilakukan dengan tujuan apa? I'tirad, menentang ketetapan Allah Azza wa Jal. Kalau sekiranya dia mencukur rambutnya tidak ada dengan tujuan i'tirad terhadap al-qada wal qadar, maka ini bukan bagian darinya. Maka ini bukan bagian darinya. Adapun mencukur alis memang tidak diperkenankan, ma'asyiral ikhwah, walaupun bukan dengan tujuan i'tirad terhadap al-qada. Misalnya untuk berhias-hias,
kemudian diganti dengan sesuatu yang palsu, ini tidak diizinkan. Kemudian asyaqqah, rata-rata ketika asyaqqah ini dilakukan di waktu musibah diberikan dengan tujuan i'tirad terhadap al-qada wal qadar. Maka 3 perbuatan ini berlepas diri darinya Nabi SAW. Ini menunjukkan 3 perbuatan ini kabiratun min kabairiz dzunub, di antara dosa-dosa besar. Bentuk daripada i'tirad, pembangkangan dia, ketidakikhlasan dan ketidaksabaran dia terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, mencukur rambutnya, mencukur alisnya. Dia marah kepada Allah Taala, dan dia tidak bisa marah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan cara pelampiasan hal yang seperti itu dia lakukan. Mencukur rambutnya, mencukur alisnya, mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, bahkan sampai berseru dengan seruan orang-orang jahiliyah, mengucapkan ucapan yang tidak layak diucapkan. Ittafaqa 'alal ahadits tsalatsa, dan 3 hadis yang di atas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kecuali 1 yang pertama itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Intinya ma'asyara al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita diberikan ujian, musibah oleh Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk dari ujian itu, musibah itu, kewajiban seorang muslim minimalnya adalah as-sabar. Tapi kedudukan seorang muslim akan semakin tinggi derajatnya ketika dia bisa berpindah dari sekedar sabar kepada ar-ridha. Jadi ridha itu lebih tinggi kedudukannya daripada sabar. Bisa jadi dia tidak sabar tapi sulit dia ridha. Dia kurang ridha tapi dia sabar. Dia tidak melakukan perbuatan yang Allah benci. Dia tidak mengucapkan ucapan yang Allah benci. Tapi untuk ridha dia belum sampai kepada titik ridha itu. Dia tidak diberi dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi khilaful aula, dia menyelisih yang lebih utama. Karena yang lebih utama daripada sekedar sabar adalah ar-ridha, bahkan yang paling tinggi kedudukannya asyukur, bersyukur kepada Allah Taala dengan mengingat satu musibah Allah ambil, masih banyak nikmat yang ditahan, yang tetap bersamanya diberikan oleh Allah Taala, sehingga dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-47. Hanya 1 dalil, al-kabiratus sabi'ah wal arba'un, at-ta'nu fil ansabi. At-ta'nu fil ansabi, yaitu mencela nasab. Dan bagian daripada kabiratun min kabairiz dzunub adalah mencela nasab. Baik nasab dirinya atau nasab orang lain. Baik dengan mencelanya, merendahkannya, atau bernasab kepada selain daripada nasabnya. Ini semua bagian daripada at-ta'nu fil ansab. Baik nasab dirinya, dia tidak ridha, dia dilahirkan dari nasab yang telah ditentukan oleh Allah Taala, maka dia mencelanya, atau dia mencela nasab orang lain dengan merendahkannya, atau bisa juga dengan menisbatkan dirinya kepada nasab orang lain, atau orang lain menisbatkan nasab orang lain kepada orang lain. Ini semua bagian daripada at-ta'n dan bagian daripada kabiratun min kabairiz dzunub. Di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi menisbatkan seorang kepada selain nasabnya. Allah mengatakan ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama orang tuanya. Maksudnya nasabkanlah mereka kepada orang tuanya. Itulah yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun tidak mengakui satu nasab kemudian dinasabkan kepada yang lain yang bukan bagian darinya, ini bagian daripada ta'nun, celaan terhadap nasab itu, dan ini merupakan amalun min a'malil jahiliyah. Ini diantara perbuatan orang-orang jahiliyah yang dibenci oleh Nabi SAW dan dibenci oleh Allah Taala. Maka siapapun yang mungkin membesarkan seorang anak, mengambil seorang anak, kemudian dia jadikan bagian daripada keluarganya, dia yang membesarkannya, dia yang meliharanya,
dia berikan kasih sayang terhadapnya. Seperti apapun keterikatan seseorang dengan anak itu, selama dia tumbuh, walaupun dia sampai menjadikan anak yang dia pelihara itu sebagai mahramnya, dan itu bisa lewat persusuan dia lakukan. Seorang mengangkat seorang anak misalnya, kemudian dia jadikan anak ini bagian daripada mahramnya, bisa lewat jalur persusuan. Baik dia perintahkan anak ini disusui oleh istrinya, berarti menjadi anaknya, atau oleh orang tuanya, berarti menjadi saudaranya, atau oleh saudarinya menjadi keponakannya, begitu seterusnya. Tetapi yang namanya nasab tidak bisa dipindahkan. Dia merupakan bagian daripada kabiratun min kaba'iriz dzunub. Tetap dinasabkan anak itu kepada orang tua kandungnya, kepada ayah kandungnya. Tetap disandarkan anak itu kepada orang tua kandungnya. Adapun diambil nasabnya, ini bagian daripada ta'nun, dan dia merupakan kabiratun min kaba'iriz dzunub yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani huma bin nasi kufrun." Ada dua amalan pada manusia merupakan bagian daripada kekafiran yang kita sebutkan tadi. At-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, baik dengan merendahkan nasab, memindahkan nasab kepada yang lain, tidak menisbatkan seorang kepada nasab aslinya. Ini bagian daripada ta'an, at-ta'nu fin nasabi. Kenapa disebut kufrun? Mencela nasab, kenapa disebut kufrun? Nasab ini adalah nikmat, jelasnya nasab itu nikmat. Berapa banyak orang yang tidak jelas nasabnya, ma'asyarul muslimin, dan merasa minder darinya, merasa sedih darinya sepanjang hidupnya. Berapa banyak orang yang tidak diketahui kepada siapa dia dinasabkan, siapa nasab aslinya. Hidup, selama dia hidup tidak tahu orang tuanya siapa. Banyak. Lalu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang, jelas nasabnya, jelas garis keturunannya, ini adalah nikmat, maka wajib disyukuri. Orang yang tidak bersyukur terhadap nasab, berarti dia bagian daripada kekufuran. Salah satunya adalah at-ta'nu. Maka ta'nun, karena itulah disebut kufrun. Ithnani huma bin nasi kufrun. Yang pertama at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab. Yang kedua wan niyahatu 'alal mayyit, yang baru saja kita sampaikan. Sampai di sini ma'asyiral muslimin kajian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para